Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Hadratul muhtaramin, para bapak-bapak, baik dari pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Komisi Yudisial, pimpinan Balik DPR RI, kemudian dari pimpinan organisasi advokat sejawat, kemudian juga dari YLBHI, dan utamanya yang sangat saya banggakan saat ini Mas Andi Safrani dengan Mas Sulaisi, begitupun pengurus DPP yang lain dan pengurus-pengurus DPW dari berbagai wilayah, dari berbagai penjuru tanah air Indonesia. Saya kok tidak diberitahu kalau disuruh nyambut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika tadi dibacakan profil APSI, mungkin di ruangan ini yang menangis hanya saya, dan mungkin bapak-bapak tidak bisa menggambarkan mengapa saya harus menangis, karena saya teringat beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 23 tahun yang lalu, saya ikut menjadi bagian dari yang mendirikan APSI, merasa terharu bahwa yang dulu sesungguhnya target utamanya hanya memperjuangkan agar sarjana syariah itu bisa menjadi advokat di dalam undang-undang advokat yang saat itu sedang digodok di DPR. Sebetulnya tujuan kami hanya itu. Kami tidak membayangkan saat itu akan mendirikan organisasi advokat APSI. Tetapi kemudian ketika dari rekan-rekan anggota DPR, utamanya saat itu dari P3, Pak Saiful Rahman, saya tidak tahu beliau masih hidup apa sudah almarhum, memberitahu bahwa di dalam salah satu pasalnya di Undang-Undang Advokat itu akan disebutkan beberapa organisasi advokat yang diberi tugas, diberi wewenang untuk memanage organisasi advokat dalam waktu sementara 2 tahun. Oleh karena itu, kalau APSI ingin eksis, maka APSI harus sarjana syariah, pengacara syariah ingin eksis, maka harus membentuk organisasi advokat. Maka dalam waktu yang sangat singkat, tanggal 8 Februari kami dirikan, dan tanggal 6 Maret sudah masuk masuk undang-undang advokat. Saat itu sebetulnya sudah banyak organisasi advokat lain yang lebih tua, yang lebih besar, tetapi kemudian tidak masuk ke dalam undang-undang, nomenklaturnya tidak masuk di dalam undang-undang advokat. Kemudian mereka protes mengapa APSI yang baru kemarin sore, yang anggotanya juga baru segelintir dan kita tidak tahu kantornya di mana, bisa masuk undang-undang advokat, sementara kami organisasi-organisasi advokat yang besar, yang bersejarah tidak masuk ke dalam undang-undang advokat. Ini barangkali yang membedakan, karena kami bekerja berjuang tidak semata-mata secara sosial, tetapi juga secara politik di undang-undang di DPR. Oleh karena itu saya salah satu pendiri advokat yang mungkin masih hidup dan karena saya ingat ketika itu advokat yang baru bisa kami kumpulkan itu ada 3, saya, Pak Nur Khairin sudah meninggal kemarin 100 harinya, kemudian Pak Taufik sudah keluar dari APSI atau dikeluarkan dari APSI, saya tidak tahu ya, tapi dia sudah membentuk organisasi yang lain. Kemudian selaku orang yang termasuk generasi pertama di APSI, saya ikut menyaksikan bahwa kepengurusan DPP APSI yang sekarang yang dipimpin oleh Saudara Andi Safrani dan Sulaisi ini, sungguh saya bersaksi bahwa sekarang ini adalah menurut saya kepemimpinan yang terbaik. Andi dengan Mas Sulaisi bukan saja mengumpulkan 2 kriteria profesional dan integritas, tetapi juga memang ya itulah yang terbaik yang dimiliki oleh APSI. Oleh karena itu, di tangan Mas Andi dan Mas Sulaisi, saya yakin APSI akan semakin baik, akan semakin dikenal, dan
saya memang bercita-cita, berkeinginan agar APSI yang tadi disinggung sudah mulai terbelah ini mudah-mudahan di tahun ini bisa bersatu kembali. APSI yang sempalan itu mudah-mudahan bisa kita tarik kembali untuk bergabung untuk membesarkan APSI. Insya Allah di tangan Bang Andi saya percaya dan saya yakin, dan itulah cita-cita saya selaku salah seorang pendiri. Tidak ada mungkin keinginan lain bagi siapapun yang pernah mendirikan sebuah organisasi kecuali menginginkan organisasinya semakin besar, semakin kompak, tidak ada konflik apalagi perpecahan. Itu saja. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada yang mulia Bapak-bapak yang hadir di ruangan ini. Saya yakin ini adalah bentuk dukungan kepada APSI dan inilah hasil dari kerjasama yang bisa ditampilkan oleh Mas Andi, yang insya Allah dengan dipimpin oleh Mas Andi maka jaringan APSI akan semakin besar lagi. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya minta maaf, dan sekali lagi minta maaf saya karena tidak diberitahu akan diminta untuk menyampaikan pidato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.